Haunting in Venice. Selamat datang kembali di Movie Corner Indonesia. Gua akhirnya kembali setelah lama tidak mengupload podcast. Terakhir gue bikin OOT bareng penulis Saranjana, Audi Harahap. By the way, congratulations untuk filmnya udah rilis. Sayangnya gua nggak suka horor, jadi mohon maaf. Gua tidak menonton Saranjana. Maaf ya Doi. Ya, A Haunting in Venice ini adalah film lanjutan dari sequel novel yang difilmkan, novel based on novel dari Agatha Christie ya. Sebelumnya tuh ada Death on the Nile dan sebelumnya lagi di film pertama ada Murder on the Orient Express, itu film favorit gua. Nah, A Haunting in Venice akhirnya Hercule Poirot kembali untuk mengungkap beberapa, nggak beberapa sih, mengungkap sebuah kejahatan yang cukup misterius dan bisa dibilang cukup horor untuk di film ini gitu ya. Jadi ya langsung aja kita ke pembahasan. A Haunting in Venice. Ini gue bacain sinopsisnya. Setelah Perang Dunia II di Venice, Poirot akhirnya pensiun dan tinggal sendirian di tempat pengasingannya. Tapi pada suatu ketika dia dibujuk rayu untuk ikut datang ke sebuah ritual pemanggilan arwah. Namun ya ritual pemanggilan arwahnya tidak berjalan dengan semestinya dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari setiap orang karena salah satu tamu ditemukan terbunuh. Akhirnya mantan detektif ini, Hercule Poirot, harus mengungkap kembali siapa pembunuhnya. Apakah benar ada kejanggalan dan hal-hal mistis yang terlibat dalam pembunuhan ini? Lengkapnya kita bahas di episode Haunting in Venice dari Movie Corner Indonesia. Ya, kayak gitu ya sinopsisnya. And by the way, ya seperti biasa kita sebutin dulu untuk beberapa cast and crew. Disutradarai oleh Kenneth Branagh, ditulis oleh Michael Green untuk screenplaynya dan based on dari novel Halloween Party dari Agatha Christie. Berikut beberapa pemerannya, gue gak sebutin semua tapi ya mostly ini pemeran kunci semua sih. Ada Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot atau Hercule Poirot, ya terserah nyebutnya gimana. Terus ada Dylan Corbett Bader sebagai Baker, itu barusan gak penting. Ada Amir El Masri sebagai Alessandro Longo, ada Riccardo Scamarcio sebagai Vitale Portfoglio, ada Fernando Piloni sebagai Vincenzo Di Stefano, ada Michelle Yeoh sebagai Joyce Reynolds, ini dia bisa dibilang sebagai dukun. Terus ada Emma Laird sebagai Desdemona Holland, ada Vanessa Ivediora sebagai Sister Maria Felicitas, ada Kel Allen sebagai Maxim Gerard. Terus ada Ali Khan sebagai Nicholas Holland, dia bisa dibilang kakak beradik lah ya dengan si Desdemona Holland. Ada Esther Ray Tillotson sebagai Alicia Drake waktu muda. Terus ada Tina Fey sebagai Ariadne Oliver. Iya itu. Terus ada Kelly Reilly sebagai Rowena Drake. Ini bisa dibilang sebagai ibunya dari Alicia Drake. Terus yang paling gokil ada Jude Hill sebagai Leopold Ferrier. Terus ada Jamie Dornan sebagai Dr.
Dr. Leslie Ferrier, terus ada Rowan Robinson sebagai Alicia Drake. Ya, itu tadi nama-nama pemerannya. Kita lanjut lagi ke pembahasan. Jujur ini udah lama banget gue nggak upload podcast, agak sedikit karatan kayaknya nih ilmu bermonolog gue. Jaelah, banyakan gaya, ya Allah. Anyway, A Haunting in Venice. Ya, ini film yang sebenarnya udah gue tunggu-tunggu dan akhirnya rilis juga. Gue nonton ini di kurang lebih itu penayangan hari kedua lah. Ya, waktu itu hari biasa dan waktu itu gue belum dapat kerja, jadi masih fleksibel waktunya. Gue cukup terkejut karena tidak menyangka bahwa Kenneth Branagh mengeksplor sisi-sisi mistis dari film ini dengan amat sangat memukau menurut gue ya. Kenapa gue bisa bilang memukau? Ada banyak eksekusi-eksekusi dari kamera movement, cara dia bercerita lewat beberapa adegan meskipun gak ada penjelasan atau gak pakai suara, itu beda banget dibandingin Murder on the Orient Express dan Death on the Nile. Jujur, gue kecewa dengan Death on the Nile, tapi ketika gue nonton A Haunting in Venice ini gue kayak ketemu sama makanan yang udah lama banget gak gue cicipin gitu loh. Tapi dengan sentuhan rasa baru yang mana ternyata malah jadi lebih enak, lebih gokil lah kayak gitu. Itu tadi hal-hal yang gue sebutin ketika gue nonton di bioskop itu cukup epic. Ya dengan setelan Dolby Atmos dan layar gede gitu ya kan. Sangat amat memukau. Cuman gue nggak tahu ya kalau nanti tiba-tiba dia muncul di Disney Plus atau di OTT, kayaknya nggak se-epic itu. Ya banyak eksekusi-eksekusi adegan yang kayaknya kalau nonton di layar kecil tuh nggak maksimal. Udah gitu cukup kaget karena eksekusinya benar-benar bisa gue bilang di luar dari bayangan gue, karena ya gue ngerasa kayak film horor gitu-gitu aja nggak sih modelnya gitu ya kan, paling ntar ngagetin terus pakai suara. Ini enggak, bisa dibilang gue ngerasa pas lagi nonton itu ini film horor yang bagus meskipun sebenarnya cerita misteri gitu ya yang terasa horor gitu. Banyak banget adegan-adegan yang gue takut spoiler, apalagi ketika lagi ritual pemanggilan setan, itu cukup ngagetin dan cukup bikin gue ger gitu. Epic banget eksekusi dari Kenneth Branagh untuk film A Haunting in Venice ini. Nah, itu tadi gue sudah memuji-muji banyak tentang filmnya. Kita lihat dulu skor yang ada di IMDb. Skor di IMDb ini cukup unik. Dia cuma dapat 6,7/10. Kenapa gue bilang cukup unik? Karena ada 39.000 orang dengan nilai rata-rata 6,7/10. Gue rasa agak kurang layak ya untuk diberikan segitu. Harusnya ya paling enggak 7 lah. Karena untuk rating gue pribadi gue ngerasa ini tuh di angka 7,5 sampai 8 lah. Ya kurang lebih segitu. Kenapa gue ngasih 7,5 ke 8? Eksekusinya bagus banget. Kekurangannya cuma satu, ceritanya ketebak. Gue jujur belum pernah baca novel Agatha Christie, kayaknya satupun. Yang jelas Murder on the Orient Express dan Death on the Nile itu gue gak pernah baca satu novel pun dari kedua film itu. Dan A Haunting in Venice gue juga bisa jamin gue belum pernah baca novelnya. Dari awal film ketika gue ngeliat
beberapa adegan yang menceritakan backgroundnya, itu tuh gue udah tahu siapa yang membunuh dan siapa dalangnya. Cuman gimana eksekusinya aja nih, perlu banyak bukti. Masalahnya karena gua udah tahu dan tebakan gua pun akhirnya benar, gua kurang puas jadinya. Kurang kurang terpuaskan gitu pas akhirnya diungkap ya dia bener kan. Terus ya gue dapet istilahnya spark atau eh atau lonjakan-lonjakan kepuasan ketika nonton ini ketika dijelasin gimana cara-caranya dan siapa-siapa yang ngalamin efek itu gitu kan. Cuman ya gitu, gue ngerasa kayak iya ini bener kan sih pembunuhnya udah pasti ini, dalangnya sih ini, ya udah. Cuman caranya gimana gue nggak tahu, tapi secara insting gue udah tahu nih. Oh, dia nanti pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, hasilnya begini begitu, begini gitu. Udah fix dia nih yang jadi dalang, udah gitu doang, Cok. Konyol kan kalau dipikir-pikir. Itu sih salah satu catatan dari gue ya untuk A Haunting in Venice. Terlalu gampang ketebak jujur aja. Buat gue, ya gue nggak tahu juga sih, mungkin karena efek gue sering baca dulu tuh main teka-teki gitu ya, dan sering nonton Conan meskipun nggak setiap saat, nggak setiap minggu, tapi intuisi gue lumayan ngebaca nih. Ini background story-nya akan seperti ini, motifnya begini, hasilnya begini. Bener dong, bener-bener nggak asik waktu diungkap bener, ya Allah. Tapi gue nggak tahu kalau gue mau compare antara film ini dengan 2 film lainnya, menurut gue ini masih lebih bagus daripada Dead on the Nile. Ya gue rasa eksekusi Dead on the Nile nggak terlalu epic se-epic ini dan terlalu banyak green screen obviously. Cuman Haunting in Venice ini cukup gloomy. Karena di Dead on the Nile teman baiknya si Poirot kan udah meninggal ya. Buat yang belum nonton Dead on the Nile, sorry kalau tadi barusan gue spoiler. Tapi ya udah bodo amat, itu film udah lama juga anyway. Dan udah ada di Disney Plus. Jadi ya lu tonton aja. Kayak gitu sih. Dead on the Nile tuh terasa kurang. Secara eksekusinya juga ngerasa meskipun banyak cara dan istilahnya trik-trik untuk dalam tanda kutip ya membunuh banyak korbannya itu tuh cukup ajaib-ajaib. Tapi di Dead on the Nile kan tuh, di A Haunting in Venice sih eksekusinya menurut gue luar biasa meskipun ya ceritanya ketebak. Iya kayak gitu. Gue harap sih cepet-cepet ya ada di OTT karena gue pengen nonton lagi jujur aja. Gue pengen nonton lagi, pengen terkejut lagi untuk istilahnya gue mau ngomong bernostalgia tapi kayaknya bukan nostalgia ya. ber 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 intinya menikmati film ini lagi gitu. Apalagi ya secara overall nilai gue untuk A Haunting in Venice itu di 7,7 lah ya, 7,75. Gue sangat appreciate dengan eksekusi produksinya, artnya keren, case-nya juga keren. Michelle Yeoh berubah banget dari emak-emak yang gue kenal cukup sombong dan berkelas, tiba-tiba berubah jadi dukun anjir. Kocak. Terus Kenneth Branagh juga
sebagai sutradara dan pemeran utama di sini cukup epic, cukup all out. Dan harusnya ada film selanjutnya ya. Gue berharap sequelnya tetap lanjut, jangan sampai berhenti. Dan semoga panjang umur Bapak Kenneth Branagh, karena tidak ada yang bisa menggantikanmu sebagai Hercule Poirot yang agung. Ya kurang lebih kayak gitu. Secara tipis-tipis sebenarnya di ending dia udah ngasih bocoran. Ya gue harap sih tetap lanjut ya untuk film ini. Kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja, gak usah banyak-banyak lah untuk episode kali ini. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Irsan 56 pamit, bye-bye.